Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam setuluran saklawas-selawas. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dipandang oleh Allah dengan pandangan yang penuh rahmat, sehingga kalian semuanya diridhoi atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang saya doakan, mudah-mudahan segera sembuh dan diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, yang sedang menginginkan atau menghendaki untuk segera menikah, saya doakan segera menikah, mendapatkan jodohnya, dan bisa hidup berumah tangga dengan baik, sakinah mawaddah warahmah, dan juga menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, menjalankan ibadahnya dengan baik, menjalankan ibadahnya dengan nyaman, seperti itu ya saudaraku. Video kali ini saya akan berbagi sebuah mantra atau doa ya. Mantra itu doa Jawa saudaraku. Doa itu menggunakan bahasa Jawa, namanya mantra. Jadi mantra itu ya doa ya, seperti itu. Nah, kalau doa yang secara bahasa Arab ya, itu berarti munculnya dari Arab atau orang Jawa yang lama di Arab, seperti itu ya, atau orang Jawa yang belajar di Arab, seperti itu. Atau kalau tidak seperti itu ya karena sudah ada, misalnya saya belajar dari orang itu belajar dari sana harus belajar dari Arab, seperti itulah ya. Nah, kalau Jawa tentu saja setelah belajar tentang keagamaan, kemudian paham cara berdoa itu seperti apa, dan boleh atau tidak, bisa apa tidak doa menggunakan bahasa Jawa, tentu saja bisa. Kenapa? Kalau tidak bisa ya berarti kalau Anda mengatakan tidak bisa, berarti Anda sama saja mengatakan bahwa Allah itu bukan maha segala-galanya. Allah itu maha segala-galanya, sehingga mau doa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Eropa, bahasa alien sekalipun bisa saudaraku ya. Maka boleh-boleh saja. Yang penting tetap walaupun bahasa Jawa ya memintanya kepada Allah dan tidak berlebihan, itu boleh. Ya. Kalau berdoa menggunakan bahasa Jawa namun memintanya bukan kepada Allah tapi kepada setan ataupun kepada jin fasik dan lain sebagainya, tidak boleh. Kalau pakai bahasa Arab pun ya, kalau tujuannya bukan ke Allah tapi ke yang lain ya sama saja tidak boleh ya, sama saja, itu namanya menyekutukan Allah. Kalau berdoa walaupun itu menggunakan bahasa Arab tapi kok permohonannya bukan ke Allah, ke karuhun atau apa ya, seperti itu, atau kepada jin atau setan, atau bahkan kepada makhluk-makhluk yang kadang-kadang itu dibuat oleh manusia sendiri, dibuat dan dijadikan untuk pokoknya pasti kalian paham ya.
Nah, di sini saudaraku saya mau berbagi doa yang menggunakan bahasa Jawa. Ini pegangan para mutin, para kaum ataupun para pejuang-pejuang dulu ya. Saya ini juga mendapatkan ijazah ini ya dari uak, dari masih keluarga saya seperti itu ya. Masih keluarga saya. Maka dari itu saudaraku barangkali bermanfaat, jadi saya sampaikan melalui video ini karena kalau di video itu biasanya bisa dilihat orang banyak dan selama videonya belum dihapus kan bisa menjadi kenang-kenangan, bahkan bisa diakses kapanpun dimanapun oleh siapapun kan seperti itu ya. Nah, kalau tidak bermanfaat kan cukup ditinggalkan saja kan gitu. Nah, kan di sini saya bagikan karena barangkali bermanfaat, barangkali ada yang membutuhkan. Oke, langsung saja saudaraku karena durasi sudah panjang ya. Jadi ketika kalian menghendaki anaknya yang sudah agak besar tapi masih nyusu ya. Bahkan ada yang sudah SD tapi masih nyusu ya. Padahal kalau di sini kebanyakan orang itu kalau sudah 2 tahun itu sudah dilepas dari ASI-nya atau dari air susu ibu. Maksudnya supaya tidak nantinya ketergantungan dengan air susu ibu ya, karena kalau sudah besar masa mau nyusunya ibu terus ya, karena harus ganti ya, baik itu susu kambing atau susu apa ya, pokoknya maksudnya susu kambing ya susu kambing yang sudah diolah, bukan kayak kambing bukan berarti seperti kambing anak itu disusukan ke kambing, itu bukan saudaraku. Ya, jadi karena di sini banyak, bahkan ada yang sampai di payudaranya itu dikasih remason, ada yang dikasih warna merah agar anaknya takut. Itu karena sudah besar, sudah agak besar tapi masih nyusu ya. Dan juga ada yang dikasih pahit-pahit, beratawali dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian setelah itu anak itu benar jadi nggak nyusu beneran karena pahit, nggak mau dia ya kan. Tapi kan batin itu masih pengen nyusu batinnya. Maka dari itu malamnya rewel pastinya, malamnya rewel, paginya ya rewel, dan itu akan membuat si orang tua itu mumet. Nah, maka di sini akan saya bagikan barangkali bermanfaat karena ketika ada orang yang datang ke tempat saya meminta didoakan agar anaknya itu tidak nyusu ibu lagi tapi makan minum seperti biasa, seperti orang yang sudah dewasa biasa seperti itu loh ya. Di situ tujuan saya ya saudaraku. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini mudah-mudahan termasuk sesuatu hal yang baik, amin ya robbal alamin. Nah, itu harapan saya seperti itu ya. Ya, jadi seperti tadi yang saya ceritakan, banyak orang yang pengen anaknya yang sudah besar itu tidak nyusu ibu lagi, tapi dengan cara-cara yang ya sebetulnya tidak salah itu. Maksudnya dikasih beratawali supaya pahit, anaknya jadi tidak mau nyusu. Namun kalau tidak ada usaha batin saudaraku ya, kalau tidak ada usaha batin kasihan anak, pasti rewel. Nah, maka harus ada usaha batin. Usaha batinnya apa? Doa. Jadi kita jangan sombong, kita harus doa kepada Allah, jangan sombong. Baik itu doanya pakai Jawa ataupun doa pakai bahasa Arab atau bahasa apa, silahkan. Yang bisa kalian ya. Intinya kalian bisa, yaitu baca. Intinya diusahakan ya. Diriadoi lah kalau bahasa Jawa, diriadoi. Misalnya dibacakan doa belum juga anak itu masih rewel, ya diriadoi terus. Mungkin puasa ya, dengan cara seperti itu Allah pasti akan melihat saking kepenginnya anaknya jadi tidak nyusu sampai rela dia tidak makan, tidak minum, atau orang itu puasa, maka akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nah, seperti itu nilainya kan di situ ya saudaraku. Jadi gara-gara yang dilihat adalah usahanya, bentuk usahanya saudaraku, bukan doanya. Doanya kan sebuah permohonan ya kan. Jadi kadang-kadang dibikin keren panjang-panjang gitu kan ya, itu
namanya doa ya sekedar memohon, lah tidak usah berlebihan memohon kepada Allah apa yang diinginkan. Oh, yang diinginkan adalah nyapih anak seperti itu. Oke, langsung saja karena sudah 10 menit ya ternyata tanpa terasa. Adapun untuk suwuknya ataupun doa atau mantranya, Bismillahirrahmanirrahim. Cermarotus si bayi lalio duduh susu elingo segolan banyu adem asrep saking Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Cermarotus si bayi lalio duduh susu elingo segolan banyu adem asrep saking Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cermarotus si bayi lalio duduh susu elingo segolan banyu adem asrep saking Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu ya. Setelah dibacakan kemudian tiupkan pada tigan atau telur ya, itu kalau anaknya suka telur. Intinya pada makanan ya. Tapi yang biasa kan kalau saya itu pakai telur Jawa. Pakai telur Jawa 2, yang satu mentah, yang satu sudah direbus. Jadi yang direbus nanti buat dimakan langsung. Kalau yang mentah itu nanti buat nanti atau besoknya kayak gitu loh. Itu paham ya. Atau kalau tidak ada telur, nyari kok tidak ada, boleh pakai air putih. Seperti itu saudaraku. Atau makanan lainnya juga boleh. Jadi semua ini tergantung pembacanya, itu biasanya tergantung. Kalau spiritualisnya itu sudah bagus, itu biasanya mudah dikabulkan oleh Allah karena cara doanya kan tentu berbeda dengan orang-orang yang asal-asalan saudaraku. Maka teruslah belajar spiritual. Belajar spiritual itu bukan sesuatu yang jelek loh. Bukan berarti kalau ngomong spiritual itu berarti belajar bacok-bacokan, tidak seperti itu juga ya saudaraku ya. Itu orang yang salah memahami. Oke saudaraku, cukup sampai di sini yang saya bagikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.